Jadi bagi kita orang ruqyah, penting sekali bagi kita ada sumber ekonomi lain yang menunjang kegiatan dakwah ini. Jangan sampai ruqyah ini menjadi sumber utama dalam mencari nafkah buat keluarga, karena nanti akan banyak bisikan-bisikan dan jebakan dari syaitan kepada kita. Karena banyak orang ruqyah itu nanti akan down baik popularitasnya, atau tipu daya iblis akan mudah kena bagi orang ini. Biasanya orang ruqyah terjebak dengan dua hal, yaitu syahwat harta dan syahwat wanita. Dan syaitan bala tentera iblis akan mengirim nanti perempuan-perempuan cantik yang jadi pasien, yang mau dipoligami, bersedia A, bersedia B, macam semuanya. Itu akan terjadi jika syahwat wanita tidak kita redam. Makanya hendaklah orang yang ruqyah itu adalah lebih baik memang sudah menikah. Yang kedua, untuk ekonomi, bagi orang ruqyah itu harus punya sumber kegiatan lain untuk menunjang ekonomi. Apakah dia dengan membuka praktek bekam, atau dengan cara dia punya keahlian tertentu berdagang, ya, usaha lain untuk menopang ekonomi. Kenapa? Karena nanti tidak semua orang datang memberikan uang. Ketika uang tidak ada di kantong, kebutuhan mendesak, maka otak berpikir. Ketika datang setan membisik, nyo nah ya cok ubat. Kita menggantung-gantungkan kesembuhan pasien kepada kita. Akhirnya apa terjadi? Terjadi penipuan halus. Orang tak tahu bahawa kita telah sedang menipu dia. Ini bahaya bagi peruqyah. Ya cok ubat baklung sampai 40 per urojib. Orang pasti kejak. Pasti kejak. Pakat ingin pulih. Dan kejak leh uro siga. Sabah peluk aku nyo nabi sedekah 20 ribu. Sekali datang 60 ribu. Berarti 45 ribu untung. Harga aqua besar 15 ribu, kita beli banyak. 1 tronton kita beli. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap hari di rumah kita, orang datang hanya untuk ambil air obat. Saat hari ini 3 hari pasien, berarti besok datang jadi 6 orang. Besoknya, akhirnya setiap hari mulai 1 bulan kita buka praktek, berjubel orang. Mudah tempat parkir khusus, tukang parkir khusus, ada orang jualan kacang, lahan ekonomi tumbuh di situ. Ini bahaya ini. Ini tak salah satu talbis iblis bagi orang ruqyah. Kenapa? Menggantung-gantungkan kesembuhan seolah-olah 44 hari sudah sembuh. Ini bahaya. Tak bisa jamin sembuh 44 hari. Ya, makanya dalam ruqyah kita, hendaklah kita fokuskan pada lebih banyak mengajarkan kepada mereka adalah perubahan kepada akhlakul karimah. Ya, tabiat-tabiat mereka berubah dari yang ahli maksiat bertobat kepada Allah, dari yang jauh dari perbuatannya tidak ridha Allah menjadi ridha. Ini yang harus kita arahkan. Kenapa? Karena supaya orang belum tentu sembuh sakitnya, tapi telah sembuh jiwanya. Karena hakikat kesembuhan dari ruqyah dengan ruqyah adalah orang kembali kepada sesuatu yang Allah ridha dengan dia. Itu adalah hakikat sembuh dengan ruqyah. Makanya hendaklah kita ini, bagi yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua ekonomi sudah ada penopang yang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan ruqyah. Nah, jangan hanya mengandalkan ruqyah untuk ekonomi keluarga. Bahaya. Ini salah satu jebakan-jebakan yang banyak terjebak orang ruqyah di sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat kita ambil pelajaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Kawan-kawan sekalian, ini nasihat dari salah satu guru saya nih, Tengku Supri. Nah, ini patut kita pertimbangkan. Ya, patut kita pertimbangkan, patut kita pikirkan. Maka benar kata beliau, jangan mencari uang maksudnya jangan memfokuskan diri menghidupkan keluarga, sanak saudara dan istri hanya untuk dengan ruqyah saja. Tapi jadikanlah ruqyah itu adalah sarana dakwah saja. Soal masalah orang nanti memberikan upah, ya terima. Tapi jangan jadikan faktor utama untuk mencari uang. Yang dilarang dalam menerima upah itu sebenarnya begini, memberatkan orang yang sakit. Seharusnya hakul muslimuna alal muslimuna sittah. Hak orang Islam di atas orang Islam ada 6. Salah satunya apabila sakit, engkau mengunjunginya. Ini kita sudah dikunjungi oleh orang sakit, masih enggan untuk membantu mereka. Masih ada kita peras mereka lagi. Ini bahaya. Ini bukan tabiat seorang muslim. Biasanya dukun. Ini ciri khas dukun.
kalau dukun dalam perkara upah 7.777.000 mahar. Nama mahar. 7 menyama, leher menyama. Bahayanya. Bahkan karena kebanyakan dukun tidak punya pekerjaan lain untuk menopang dirinya. Hendaklah kita dalam ruqyah ini fokus utama membantu orang. Membantu mereka. Karena itu kenapa? Hakul muslimuna alal muslimun. Hak seorang muslim kepada saudaranya yang muslim lainnya. Nah, itu kawan-kawan sekalian yang mungkin menonton video ini nasihat yang sangat bagus ya. Mungkin bisa diamalkan. Sebelum yang bagi yang ingin jadi peruqyah. Nah, ini bagus sekali nasihat ini. Yang sudah jadi peruqyah juga sangat bagus, tinggal dipraktekkan. Insyaallah ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.